informasi penting berkaitan dengan modus penipuan berkedok SPT yang berisi dengan email yang berisi pemberitahuan kurang bayar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan informasi penting berkaitan dengan modus penipuan berkedok SPT yang berisi dengan email yang berisi pemberitahuan kurang baik. Di antaranya adalah tampilannya seperti gambar ini ya. Ini contoh emailnya yang masuk ke Bapak Ibu. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya email resmi DJP hanya dari domain @pajak.go.id. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan lebih rinci berkaitan dengan penipuan berkedok DJP. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jelang batas akhir pelaporan SPT pajak di akhir bulan Maret 2023, wajib pajak di Indonesia biasanya bakal mulai melaporkannya melalui situs e-filing. Namun ternyata momen ini juga dimanfaatkan pejabat cyber untuk menipu wajib pajak yang lengah dan mendapatkan keuntungan. Salah satunya dengan modus pemberitahuan kurang bayar. Seringkali penipu menggunakan email ke seseorang dan mengatakan bahwa mereka mengalami kurang bayar, lalu meminta pengguna untuk mengirimkan konfirmasi bukti pemotongan pajak penghasilan. Pengguna pun diarahkan untuk mengklik sebuah link atau tautan yang tidak jelas, yang bisa saja meminta data-data pribadi atau bahkan memaksa memasang aplikasi malware. Pakar keamanan cyber Alfon Tanujaya mengatakan, aksi semacam itu adalah penipuan scam via email, di mana korban akan diberikan tautan untuk diunduh. Pelakunya terlihat sudah mempersiapkan dirinya dengan baik karena mereka sudah mengambil domain khusus, suatu misal djp.contact. Masih menurutnya, hal ini yang membuat pelaku kejahatan cyber tersebut bisa menggunakan email e-filing@djp.contact. Perlu Bapak Ibu ketahui semuanya bahwasanya alamat domain kantor pajak yang benar adalah pajak.go.id dengan alamat emailnya di e-filing@pajak.go.id. Jadi, penerima email, pesan atau broadcast WhatsApp harus ekstra hati-hati meneliti pengirim pesan atau tautan yang diberikan. Modus serupa ternyata sudah ada sejak masa lapor SPT pajak tahun lalu. Hanya saja dengan domain email yang berbeda, bahkan pihak Direktorat Jenderal Pajak atau DJP juga sudah pernah mewanti-wanti masyarakat soal ini. Dalam email palsu yang mengatasnamakan Ditjen Pajak saat itu, modus penipuan mengatakan pajak individu di tahun 2021 mengalami kurang bayar. Untuk menampilkan kesan asli, penipu meniru persis desain yang ada pada Ditjen Pajak. Pesannya adalah sebagai berikut. Selamat pagi, hashtag kawan pajak. Terdapat penipuan melalui email mengatasnamakan DJP menggunakan domain palsu yang mengarahkan
penerima email menuju situs web palsu. Email dan domain situs web DJP hanya ada di https://pajak.go.id. Ditjen Pajak saat itu mengingatkan agar masyarakat melakukan pengecekan terhadap website yang tercantum. Selain itu, untuk mengkonfirmasi juga dapat menghubungi @kring_pajak 15002000 atau ke email informasi@pajak.go.id. Selain itu, penyebaran malware tersebut juga bisa melalui aplikasi. Tak cuma melalui email, saat ini layanan messenger seperti WhatsApp juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber dengan modus meminta pengguna memasang sebuah aplikasi tertentu. Menyoal modus terbaru, Ganesha Narasa Putra, Head of Payment Informasi Security Goto Financial, dalam sebuah siaran pers beberapa bulan lalu mengatakan bahwa modus penipuan digital terus berkembang dan juga memanfaatkan momen. Contohnya, oknum penipu terus mengambil kesempatan, contohnya berkedok kurir paket, tagihan BPJS, undangan pernikahan, bahkan kasus baru-baru ini terjadi berdekatan dengan tenggat waktu pelaporan SPT tahunan. Penipu berdalih mengirimkan dokumen pajak. Masih menurut Ganesha, walaupun memiliki modus yang baru, pejabat cyber tetap memakai teknik lama, modus penipuan rekayasa sosial atau social engineering. Ia mengatakan mereka tidak menyerang sistem keamanan, tetapi langsung ke psikologis manusia. Ciri-cirinya, penipu akan meyakinkan korban dengan cara dibuat tenang karena menang undian atau ketakutan karena penipu menyamar menjadi pihak berwenang. Jadi masyarakat tetap harus waspada agar tidak terjebak. Penipuan via APK atau aplikasi bisa dicegah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dari penipuan melalui file aplikasi juga bisa dicegah apabila jika seseorang memiliki kesadaran atau keamanan data pribadi yang baik. Salah satunya adalah dengan hati-hati ketika mengakses jaringan internet publik, tidak mengunduh file atau aplikasi secara sembarangan dari orang yang tidak kita kenal atau sumber yang tidak terpercaya. Perhatikan dengan baik-baik nama file dengan ekstensi APK pada sistem operasi Android atau Google atau IPA pada iOS Apple. Adalah software yang digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi di masing-masing sistem operasi. Software aplikasi dan IPA bisa dimodifikasi oleh pelaku kejahatan dengan memasukkan virus atau malware yang dapat meretas perangkat. Sarannya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu semuanya, jangan asal download file aplikasi. Malware yang menyusup inilah yang bisa secara ilegal mengambil data-data tersimpan dalam perangkat atau menyalahgunakan data yang dimasukkan seperti username, password, PIN, kode OTP, atau informasi pribadi lainnya. Pengguna perangkat smartphone harus tetap waspada dan tidak sembarangan mengunduh atau mendownload file aplikasi, baik dengan ekstensi APK atau IPA, karena bisa dengan mudah disusupi malware yang bisa meretas data pribadi. Selain itu, Bapak Ibu semua, pastikan mengunduh aplikasi hanya dari tempat aplikasi resmi seperti Google Play Store atau App Store untuk iOS, serta cek ulang rating dan ulasan dan aplikasi yang akan diunduh. Jika ada pesan mencurigakan, jangan asal unduh dokumen aplikasi
atau klik tautan yang diminta, karena mengklik tautan berbahaya berpotensi secara otomatis tersusupi oleh virus malware. Usahakan selalu verifikasi identitas pengirim. Nah, Bapak Ibu semuanya, semoga informasi yang saya berikan berkaitan dengan Bapak Ibu harus waspada terhadap penipuan cyber berkedok laporan SPT pajak via email dengan modus pemberitahuan kurang bayar dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.